Oke, kembali lagi di acara talk show tentang mental health, di mana di sini kita tetap membahas dengan tema transisi siswa menjadi mahasiswa. Bersama saya lagi Dewa Sabila dan tentunya Bapak Angga Yunimantara. Pada segmen ini Pak, kita akan bahas tentang social comparison. Nah, ini kan juga hal yang sangat sering kita bicarakan, bahwasanya di sini kesehatan mental pun juga terpengaruh oleh lingkungan sosial. Contohnya nih Pak, ketika kita misal scroll Instagram, TikTok dan ngelihat teman kita punya prestasi atau bahkan cuma lihat dia good looking gitu kan Pak. Kadang kita juga merasa insecure gitu. Nah, secara nggak langsung mental kita tentunya juga dapat terpengaruh dengan keadaan itu ya Pak. Nah, menurut Pak Angga sendiri, bagaimana nih sebenarnya definisi dari insecure gitu Pak? Dan itu apakah merupakan bentuk dari gangguan? Oke. Pertama, apa itu insecure? Ya. Kedua, apakah itu gangguan gitu ya? Oke. Apakah itu dapat mengganggu kesehatan mental gitu? Oh, mengganggu kesehatan mental. Oke. Pertama, tentang insecure itu sendiri gitu ya. Jadi memang perasa insecure ini kan sebenarnya efek dari kalau kalau di psikologi sosial itu ada namanya social comparison. Social Jadi kayak comparison. memang kita punya kecenderungan memang gitu ya. Ini alamiah banget. Kita punya kecenderungan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain gitu ya, entah dengan tetangga, entah dengan teman sekelas, entah dengan teman satu sekolahan dulu gitu ya. Iya. Nah akhirnya kan kamu membandingkan posisimu dibanding orang lain gitu ya. Nah itu disebut sebagai social comparison. Nah tapi kemudian ketika kamu merasa apa ya, Lebih di bawahnya. irritated gitu ya, maksudnya merasa tersakiti, merasa kok aku nggak bisa gitu ya, merasa tersinggung, insulting juga, merasa tersinggung, tapi loh ya dia nggak salah kok, lawang itu dia kemampuan dia kan. Iya. Itu Nah, berarti karena diri kita sendiri ya Pak ya? Nah, itu kan pencapaian dia. Kita nggak ikut campur. Benar. Kita mau sakit hati ya nggak masuk akal juga. Iya, karena apa Ya, yang dia usahakan kan Pak, pencapaian bener. itu. Yang itu yang dia usahakan. Nah, berarti kalau kayak gitu kan kita ngomong ini apa? Kalau kita nyimpulin gitu ya, berarti kan sebenarnya apa insecure itu muncul di diri kita sendiri, bukan orang lain gitu ya. Tapi memang ini lebih ke arah insecurity itu lebih ke arah perasaan apa ya? eh, Lebih ke arah rendah diri kali ya, Ya bukan merasa lebih di bawah orang lain. lebih di bawah orang lain gitu ya. Perasaan mungkin juga ada yang tersinggung juga gitu ya. Perasaan rendah diri ataupun bisa jadi tersinggung, tidak nyaman, atau bisa jadi bahkan merasa terserang karena pencapaian orang lain gitu ya. Iya, benar. Biasanya kan kalau apa jokes kalau saya kan biasanya aktif di Twitter nih gitu Iya. ya. Itu kan kayak dibanding-bandingin sama anak tetangga Iya, gitu benar kan yang itu. usianya sepantaran. Si ini udah bisa ini, si ini udah bisa ini. Kok kamu Kok belum? kamu belum? Nah, kan Kadang datangnya dari orang tua juga ya Pak. dari orang sekitar Orang kita gitu sekitar ya. gitu. Terus eh, dan kita menganggap hal itu sebagai ancaman, tapi sayangnya ancaman itu nggak nyata karena itu kan pencapaian orang lain tadi Iya. nih gitu ya. Terus eh, karena ini ancaman yang dalam tanda kutip tidak nyata, tidak realistis untuk menyerang personal kita, kita mau dendam itu juga nggak bisa. Konyol jadinya. Konyol jadinya, bener. Nah makanya kalau kita ngomongin masalah insecure itu ya bagaimana kita melihat lingkungan, melihat orang lain sebagai perbandingan dari apa yang kita capai, apa yang kita mampu lakukan gitu ya, perbandingan jatuhnya. Nah, apakah itu normal atau enggak? Karena individu itu selalu dalam konteks sosial selalu ingin ada pembanding. Dia itu ada di kelompok atas atau ada di kelompok bawah sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan ngomongin comparison, ngomongin perbandingan, masalah insecurity dan lain sebagainya, apakah itu normal? Normal. Tapi apakah itu menjadi gangguan dari diri kita sendiri? Nah, Tergantung posisinya. tergantung fokusnya. Sebenarnya gini, eh gini, apakah social comparison itu akhirnya akan serta-merta cuma negatif doang? Kan itu yang akan munculnya kan? Lah ini tadi kesannya negatif banget nih gitu loh kan? Kira-kira kalau misalkan ini bisa optimal nggak sih kita comparison? Nah memang gini, ketika kita melakukan comparison itu ada dua memang. Ada downward comparison, jadi kita melihat ke bawah. Lihat ke bawah. Gitu kan selalu kamu jangan lupa bersyukur karena masih ada banyak orang yang tidak bisa seperti kamu gitu kan. Iya. Tapi juga ada yang upward comparison, jadi kita melihat orang lain yang lebih sukses, lebih cantik, lebih menarik, lebih good looking gitu ya, lebih apa lagi, lebih kaya,
Lebih-lebih pokoknya, Pak. wah itu lebih-lebih lah pokoknya. Nah, jadi memang ketika kita dalam kondisi yang tidak menguntungkan, itu kita cenderung untuk melakukan downward comparison. Kita cenderung untuk melakukan perbandingan dengan Yang di bawah orang yang kita. tidak beruntung, lebih lebih tidak beruntung daripada kita. Entah nilai, kalau misalkan di kelas nih nilainya lebih jelek, Ya. ah tenang mas, ada Masih yang lebih yang- jelek kok masih gitu banyak kan. yang lebih jelek. Itu sebenarnya secara nggak sadar kita social comparison loh, Iya, membandingkan dengan orang yang lebih di bawah. lebih bawah kita. Tapi kemudian kalau kita ngelihat ke bawah terus, kita lupa untuk maju pada akhirnya. Karena perbandingan kita kan orangnya rendah. Benar. Gitu sih. Berarti itu ya Pak. Sebenarnya dari apa ketika kita membandingkan tuh kadang juga positifnya kita bisa lebih terpantik untuk lebih maju lagi. Nah, tadi kan kita kalau ini tadi Iya. kita merasa baik-baik saja. Oh, iya. Ah, nggak apa-apa kok, masih ada yang lebih jelek, masih ada yang lebih buruk gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau kita mau maju gimana? Dongak ke atas. Lihat ke Lihat yang atas. di atas. Tapi tadi ngelihat ke atas terus insecure. Susah kan? Iya. Nah. Harus cari sisi positifnya dari Nah. lihat ke atas tadi Pak. Melihat ke atasnya berarti kan apakah kita harus misalkan kayak saya nih misalkan saya harus melihat ke arah siapa Ariel Peter Pan nggak mungkin juga ya karena terlalu jauh gitu. Najwa terlalu jauh. Nah aduh mata Najwa Shihab mah aduh itu idaman banget kalau misalkan masalah ngomong fluent apa lancar itu wah, idaman banget tuh. Mungkin gini, kalau kamu melakukan perbandingan jangan sama orang yang terlalu jauh. Terlalu jauh. Yang harus kamu melakukan perbandingan itu sama orang yang masih bisa kamu achieve, masih bisa kamu kejar prestasinya. Misalkan nih, katakanlah saya waktu SMA itu selalu bangga. Mungkin kalau yang teman-teman dari saya dulu SMA-nya di Pare, SMA 2 Pare. Saya itu selalu bangga dan kalau saya ngomong sama mahasiswa baru, saya adalah mahasiswa yang pernah peringkat 43 dari 46 orang. 43 dari 46, padahal itu di bawah. Iya, gitu kan? Iya. Kenapa saya di bawah? Tapi ketika saya melakukan perbandingan, saya nggak bisa tuh ngelihat yang 5 besar. Salah satu teman saya tuh, pinter banget. Ya kalau saya ngejar dia ya, Masih kapan terlalu jauh saya gitu ya. kayak gitu ya? Ya Allah kok gitu ya? Oh bisa ya fisika ya Allah, nggak paham gitu kan? Fisika. Iya kan fisika. Lalu kalau anak-anak apa ya istilahnya IPA, MIPA itu Iya. ya. Nah itu kan mungkin jauh banget lah gitu ya. Tapi kalau misalkan ya udah jangan 43, yang peringkat 35 deh. Siapa cari? Oh ini nih kira-kira kemampuannya 11-12 nih. Kita ngejar ini. Jangan yang ranking 5, berat. Berarti step by step dulu ya Pak. Step by step dulu. Tercapai tadi segmen sebelumnya juga kita ngomongin masalah achievement. Kita kadang-kadang lupa bersyukur untuk apa yang sudah kita lakuin. Ya. Kita lupa atas pencapaian kita loh kadang-kadang. Kadang terlalu merasa tidak berguna tadi Pak. Nah, Tidak bisa apa-apa maksudnya. lebih betul. tepatnya Kita kayak lupa melihat diri kita. Kita lupa ngaca. Kita fokus ngelihat ke atas. Tadi kita lupa ngaca. gitu. Benar. Berarti harusnya itu tadi lebih bersyukur dulu dengan apa yang kita capai, Betul. baru kita kejar pencapaian orang tapi sedikit demi sedikit gitu ya Pak. Benar. Oke, ini Pak ada mungkin nih kan kadang mahasiswa baru itu banyak yang merasa lemah dan insecure dibanding melihat teman-temannya kan keaktifan kan orang beda-beda Pak. Nah ini bagaimana cara mengatasi perasaan tersebut Pak? Ini kemarin kita tampung dari question box yang udah kita kasih ke teman-teman maba. Benar. Nah, kalau misalkan nih, bagaimana kita cara mengejarnya? Tadi balik lagi, jangan yang paling pinter lah di kelas. Coba cari yang ya kemampuannya 11-12, tapi nilainya dia lebih baik. Nah, itu yang kita kejar. Jadi kalau mau insecure, itu jangan yang sama peringkat nomor 1 di kelas, yang paling pinter di kelas, ya jangan rek. Tapi sebenarnya gini, semua dari kita pasti punya kemampuan. Apakah kita bisa memaksimalkan itu atau tidak? Contoh, tadi misalkan, kita ngomongin masalah prestasi aja deh, prestasi akademis ya, yang kita bahas, karena ini kan konteksnya pembelajaran, perkuliahan, betul. Nah, kalau misalkan mau optimal, berarti kamu harus tahu, tadi, balik lagi, potensi. Balik ke potensi. Iya, paham nggak sama dirimu sendiri? Jadi tugasnya yang paling penting memahami diri sendiri ya Pak. Diri sendiri.
Kenapa? Misalkan nih, contoh, kalian tipikalnya gimana belajarnya? Belajar yang tipikalnya sore, gitu ya, atau belajarnya pagi, jam 3 pagi, gitu ya, atau jam 7 malam bahkan. Atau misalkan ada yang model belajarnya setelah kuliah langsung direview Langsung atau di-review. bikin notes kecil kebiasaan gitu ya. Balik lagi, habit. Baliknya ke habit. Hal kecil tulis, hal kecil tulis. Terus misalkan kalau saya pribadi, saya itu selalu menceritakan bahwa saya itu adalah orang yang night person, yang selalu lebih aktif kalau malam. Jadi Lebih kalau aktifnya di malam hari. iya, kalau teman-teman misalnya main ke psikologi gitu ya, Iya. nggak akan pernah nemui saya di ruangan, cari saya di kantin, pasti ketemu. Carinya di kantin. Heeh. Karena saat seperti ini gitu ya, daylight gini, ngobrol, enak-enakin ngobrol. Tapi di malamnya baru Malamnya kerja keras. kerja kerasnya itu di apa aja gitu, Pak? Misalkan nih, Belajar. kalau aku ya dulu waktu masih mahasiswa, terutama mahasiswa akhir gitu ya, pas S1, karena aku paham aku adalah night person, jadi aku pas siang itu ngenak-ngenakin ngobrol, jam 7, jam 8 malam tidur, jam 3 bangun, terus nyelesain tugas. Jam 3 sampai jam 6, jam 7 lah gitu ya. Berarti malah di tengah malam ya, Pak? Malah tengah malam. Aku bahkan terakhir pas skripsi itu dari jam 2 pagi, ngerjain review bab 3, bikin dari scratch bab 4, bikin dari scratch bab 5, 12 jam selesai. 12 jam. Iya. Karena Tapi bahan sudah aku kumpulin ya. Sudah dikumpulin dari jauh-jauh hari berarti. Statistik udah aku masukin SPSS atau masukin Excel gitu ya. Tinggal dianalisis. Ya tadi merasa nggak berguna itu enggak kok. Nyatanya, oh ini nih udah input ini. Oh ini nih udah bikin bahan-bahan ini. Oh ini nih udah download jurnal gitu ya. Akhirnya insecurity itu kalau kita tahu bagaimana memaksimalkan diri kita sendiri, terus bagaimana tahu caranya kita menghargai diri kita sendiri, insya Allah insecure itu nggak ada. Tapi memang Ada tapi lebih teratasi gitu, Pak, maksudnya. lebih oke. teratasi. Benar-benar. Ini Pak, mau kembali lagi kita ke social comparison, Kak. Mm-mm. Ini menurut Pak Angga sendiri berarti kan dari apa yang bisa dijelasin tadi tidak hanya negatif ya, Pak. Ada positifnya sendiri. Tapi ini yang ingin saya tanyakan, gimana kalau ada teman-teman yang menilai social comparison ini suatu hal yang negatif, dan itu bagaimana cara seseorang tersebut untuk menjadikan social comparison ini menjadi hal yang positif, Pak? Oke. Nah, mungkin ini ada kaitannya sama bagaimana cara kita melihat masalah. Kan karena kita kan melihat orang lain nih. Ya, itu bentuk dari masalahnya gitu. Bentuk dari masalahnya kan. Jadi memang ada dua cara ketika kita menyelesaikan masalah. Jadi memang ada yang ya bukan, ini lebih ke arah coping stress juga sih. Masalah kan pasti menimbulkan stres ya, nggak mungkin nggak pasti gitu loh. ada beban. Nah, ada beban tersendiri. Nah, di coping stress itu tadi pasti misalkan gini, ada dua metode. Jadi yang pertama itu, bentar, aku kalau istilah-istilah teoretikal aku pasti agak lupa. Tapi tentu pemahaman penjabarannya tahu ya, Pak ya. Oke. Istilahnya. Yang pertama itu ada problem fokus. Jadi memang kita berfokus pada inti masalahnya. Kalau kita insecure sama orang, permasalahannya ada di orang itu ada di kita. Iya. Coba kalau kamu sendiri deh aku tanyain. Kamu insecure misalkan sama Sama salah satu membermu deh yang sorry. Oke, misalkan tadi kamu misalkan sama salah satu ini teman-temanmu yang ada di sini gitu ya. Gini ya. Prestasinya lebih bagus. Masalahnya ada di dia apa ada di kamu? Kalau masalahnya ada di, menurut saya sendiri ada di saya, Pak. Nah, Karena ya kenapa saya nggak bisa mencapai itu? Gitu. nah Cuman karena emang ada objeknya di situ yang sudah mencapai titik itu, jadi menurut saya itu saya bisa insecure karena dia gitu. ya. Berarti kan harus ada perbandingan kan. Kalau Iya. kamu nggak punya perbandingan, kamu nggak Nggak akan merasa insecure. Terus tadi yang pertama problem fokus. Jadi masalahnya di kita kan. Iya. Berarti kenapa sih kita nggak bisa kayak dia? Itu Terlalu banyak ngopi, terlalu banyak tidur. terlalu banyak ngegame, Game. nongkrong. Ini kalau cowok-cowok nih ya, kalau cowok-cowok nih pasti kalau nggak Mobile Legend, apalagi Dota, PUBG gitu ya, yang sekarang lagi tren gitu kan. Nah, terus kemudian dia lebih fokus. Waktu istirahat bener-bener dipakai istirahat, waktu kerjain dipakai kerjain. Dia tahu ciri optimalnya dia, gitu kan? Optimal, iya. Ya udah, masalahnya berarti ada di kita. Kita yang harus memperbaiki diri.
tadi mencari fokusnya tadi Pak. Tapi juga ada loh orang yang nyalain orang lain Ada pasti karena fokusnya bukan ke dirinya dulu. akar masalahnya dulu, tapi justru ke emosionalnya, perasaan irritatednya, perasaan irinya dulu yang irinya dulu, didahulukan, Pak, ya? maksudnya perasaan terlukai, tersakiti, tersinggung gitu ya, itu diduluin. Yang Padahal- salah yang itu berarti ya Mbak. Iya, Iya. itu yang salah dirinya sendiri. Gitu. Oke. Jadi memang kalau misalkan kita ngomong masalah comparison ini memang kayak nggak ada habisnya. Balik lagi ke personalnya apapun ya Pak. Iya. Kalau kita aja hidup sama manusia lain kok Iya. nggak mungkin lepas dari itu. Oke, mungkin ini untuk segmen ini Pak tentang social comparison mungkin sudah terjabarkan secara keseluruhan. Jadi kita akan kembali lagi di penampilan dari teman-teman ilmu keolahragaan dan tentunya kita akan kembali lagi di segmen terakhir yang akan membahas topik yang tentunya nggak kalah menarik dari segmen-segmen sebelumnya. Jadi silakan menyaksikan penampilan dari jurusan ilmu keolahragaan.